itu boleh menghina, tetapi akan ada orang yang tidak tega melihat hinaan itu, dan orang akan jatuh terpesona dengan Anda. Nggak selamanya, tak selamanya mendung itu kelabu. Nyatanya hari ini terang. Mengikut Yesus keputusanku. Wah, nggak bisa dilanjutkan ini lagu. Saya nggak akan ingkar. Cukuplah sekali saya dalam penjara. Keledai tidak akan jatuh ke lubang yang sama. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu sebenarnya hari rahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini yang menjelang maghrib nih, saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana si Udin curhat. Aduh, ya masih berharap-harap istrinya, yang dimana istrinya sudah jijik dan juga sudah muak ya, mau muntah melihat si Udin nih. Namun si Udin ini masih merengek-rengek itu ya. Si Udin. Dan anehnya lagi di sini Ustadz Nandar ya masih asik disebut-sebut. Karena si Ustadz Nandar kan pernah berfoto ya. Ustadz Nandar kan pernah berfoto sama istri saya Udin Ibrahim. Jadi itu mungkin dia bikin dongkol ya. Oke, demikian kamu muslimin videonya. Saudara, serupa dengan Kristus berarti mati di dalam penjara juga menderita, merasakan itu, bagaimana ngerinya disiksa, bagaimana ngerinya dipukul, bagaimana Kace disiksa 2 jam, dia pingsan, jam 3 pagi baru dia bangun setelah seluruh tubuhnya, bahkan tulang dada bagian bawahnya itu patah sehingga sesak napas. Dan sampai sekarang saudara-saudara, bagaimana penderitaan yang dialami oleh Kace itu, saya sempat menjadi ketua koordinator di dalam pembelaan MKC. Bagaimana jaksa menuntut 10 tahun penjara hanya karena ngomong seperti saya, dan hakim memutuskan vonis 10 tahun penjara, dan KC naik banding turun jadi 6 tahun penjara, naik kasasi karena terlalu berat, karena undang-undang penistaan agama itu paling besar dituntut 6 tahun, maka naik kasasi, oleh hakim Indonesia diputus 10 tahun penjara, dinaikkan 2 tahun lagi jadi 8 tahun penjara. Ini hukum apa yang diberlakukan oleh Indonesia? Hukum apa yang dipakai oleh hakim Mahkamah Agung? Kejahatan negara ini tidak terperikan. Lucu. Apalagi sekarang, apakah saya akan menjadi bulan-bulanan seperti Kace dihina sedemikian rupa, saudara? Bisa jadi. Dan polisi Indonesia akan mencari saya terus, karena mereka malu kalau saya nggak ketangkap. Malunya ini nggak terhitung, nggak terhingga, sampai ke ubun-ubun malunya. Saifuddin Ibrahim masih saja itu menghina Islam. Saya bukan menghina Islam hanya karena kitab sucinya itu yang menghina
Yahudi Kristen sampai hari ini. Hapus dong, hapus. Saya tanya, kenapa saya kok masih dikejar-kejar Pak Polisi, Polri? Ya karena Abi itu orang yang vokal dan berani berbicara. Kenapa lagi? Ya karena pemimpin Indonesia itu sudah kayak ayam tetelo. Ayam tetelo itu yang sakit kepala begini nih. Nggak mampu tangkap Saifuddin Ibrahim. Makanya jemaatnya, umatnya itu menghina saya dengan ya itu ngaku-ngaku pendeta katanya. Terserah, saya nggak ngaku pendeta. Few moments later. Jumpa lagi dengan saya, Ustadz Saifuddin Ibrahim, yang sekarang jadi pendeta. Jadi pendeta karena prank. Jadi saya prank dulu dengan cerita itu. Juga nggak perlu disebut penginjil. Negeri ini adalah negeri yang sudah gombal dan gabul. Makanya saya tidak mau kembali ke Indonesia. Jenderal yang menjemput saya pulang dengan tangan hampa. Tanggal sekian istri saya menunggu saya di Bareskrim, dan ternyata saya nggak ada. Tentu saja istri saya kecewa karena saya nggak mau pulang, nggak mau memberikan hidup saya untuk dihina dan diejek ulang, diejek, dihina. Kristuber, yaitu orang-orang yang main YouTube, orang Kristen ditangkap-tangkapin, anak Batak ditangkap. Coba polisi, di mana otak saudara? Pak Jenderal, di mana otak saudara? Ya coba ditangkap dong. Oke, nggak mau kan? Tangkap juga dong. Saifuddin Ibrahim tangkap. Nggak ditangkap juga sama Bareskrim. Bagaimana saya mau berhenti ngomong? Bagaimana saya mau berhenti ngomong? Apa untungnya hidup di negeri dengan penghinaan yang keterlaluan? Rasain lo, keyakinannya nggak enak diyakini. Nah, coba saudara-saudara perhatikan bagaimana komentar-komentar ya netizen Kristen yang membela saya. Tapi kalau otak yang sekilo kurang 3 on ya pasti itu bego namanya. Apa? Nandar Oon tidak bisa, saudara-saudara. Saya sudah jelaskan dengan baik. Tapi memang ya kita tetap bersyukur atas semuanya ini. Status Facebook saya bahwa istri saya menjadi cepu polisi untuk menangkap saya. Ya, benar atau tidaknya itu istri saya lah yang tahu apakah itu strategi dia untuk tetap eksis supaya tidak diganggu atau apa, saya nggak tahu. Hanya dia dengan Tuhan yang tahu persis. Tetapi mulai dari penangkapan saya, berita penangkapan saya jika dia kasih tahu ke channel-channel Muslim untuk diberitakan kedatangan saya kembali ke Indonesia. Namun saya tetap berdoa bahwa Tuhan melindungi anak-anak saya dan istri saya. Tapi kalau harus menjadi korban, itu terserah dia yang memberikan nyawa kepada anak dan istri saya. Itu bukan cerita yang lain. Satu paket semuanya. Kita menikah itu satu paket. Istri itu adalah satu paket dengan suami.
di dalam Kristen, maka saya tetap mencintai istri saya. Dia kalau kembali kepada saya tidak ada alasan untuk menolak istri saya. Apapun yang terjadi, apapun masalahnya, apapun yang dia lakukan, terlepas apapun. Bahkan kalau sampai saya, karena istri saya tahu titik lokasi saya, mungkin sudah dibocorkan oleh istri saya kepada polisi, ini lokasinya, petanya. Tapi polisi yang datang ketemu saya itu tidak minta ke lokasi saya bertemu, kita ketemu di restoran-restoran saja. Bahkan kami berdoa dan di hotel dia nginap. Tapi kalau begini cara polisi, hanya mau menangkap saya, nggak ditangkap sama polisi. Pak polisi hukum apa ini? Pak Kapolri hukum apa? Atau Pak Kapolri sendiri yang jemput saya di Amerika? Saya kembali supaya saya hentikan semua siaran saya yang ngeledek. Coba kalau berani, kalau mampu menyebut diri Anda. Jangan dicari, biar aja dia udah tua. Aku aja yang pengen muntah. Akhirnya kan Abi juga masih tinggal di sana ya? Abi masih tinggal di sana. Saya sudah minta pulang. Gini sebenarnya Bang, saya mau cerita. Sejak awal viralnya kasus ini, karena istri saya sudah dipakai oleh Febri Mansur, iblis. saya dipakai Saifuddin Ibrahim dan setan juga nggak? Iblis. Saifuddin Ibrahim, setan. Febri Mansur, Saifuddin Ibrahim dan setan juga nggak? Iblis. Saifuddin Ibrahim Membagongkan Soheh. Makanya kalau aku mendampingi Abi, orang berfoto dengan Abi, aku sampai istri itu sampai bengong gini. Ya elah, dalam hati gua. Bagi orang Bangka itu apa? Pengen muntah. Ya Abi, tenang-tenang ya di Amerika. Jangan pulang. Membagongkan Soheh. tuh setuju, yes, walaupun nggak berani ngomong. Ini menyedihkan. Ya sakit. Sakitnya di situ nggak? Yang jelas sekali menyakiti. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Itu baru saya. Kalau saya dikasih 20 miliar untuk kembali ke Indonesia, saudara-saudara kira saya mau nggak? Saya kan mau. Uang 20 miliar sudah ditransfer ke saya. Sudah ditransfer. Nggak bisa diambil lagi. Dikunci sama polisi. Gigit jari. Yang penting saya sudah ketangkap, sudah masuk penjara. Nggak bisa, saudara-saudara. Permainan polisi itu tingkat tinggi. Apa gunanya saya menyerahkan diri di bawah polisi? Walaupun dia jenderal sekalipun, apa bangganya? Sama-sama manusia. Mau hakim, mau jaksa. Hakim yang mulia. Mulia apanya hakim Indonesia? Nggak ada mulianya sama sekali. Percaya kepada Yesus Kristus, saya tidak pernah dipermalukan. Lu hina, lu apa? Enggak pernah. Saya tidak akan dipermalukan. Itu peringatan bagi mu'alaf itu. Mu'alaf, alap-alap. Maka kalau saya menyerahkan diri kepada polisi ataupun kepada Interpol,
Saya serahkan diri kepada Interpol. Maka saya tidak mendapatkan kelegaan. Lega apanya? Dengan strategi-strategi saya. Karena saya penginjil. Bahkan melebihi daripada kapasitas saya sendiri. Kenapa? Karena saya dilahirkan dari roh. Saya tidak manusia daging lagi. Saya tidak terikat lagi dengan urusan-urusan daging. Ya, saya tidak kedagingan. Walaupun saya makan daging, biarkan orang itu boleh menghina. Tetapi akan ada orang yang tidak tega melihat hinaan itu, dan orang akan jatuh terpesona dengan Anda. Nggak selamanya. Tak selamanya. Mendung itu kelabu. Nyatanya hari ini terang. Mengikut Yesus keputusanku. Wah, nggak bisa dilanjutkan ini lagu. Saya nggak akan ingkar. Yang cukuplah sekali saya dalam penjara. Keledai tidak akan jatuh ke lubang yang sama. Nah, demikian tadi kamu muslimin. Asli, saya tidak henti-henti terpinggal-pinggal nih nonton video Udin, yang dimana Udin ini betul-betul ya sudah frustasi. Dia mengatakan bahasanya dia tidak pernah mengatakan bahwasanya dirinya pendeta. Lupa dia, memang sudah pikun ya. Padahal seringkali dia selalu berkata, jumpa lagi dengan pendeta Saifuddin Ibrahim yang Ustadz Saifuddin Ibrahim yang sekarang menjadi pendeta. Jadi menjadi pendeta karena prank. Prank ya. Jadi Saifuddin Ibrahim ini kan marah sama netizen ya, katanya netizen berkata bahasanya dia bukan pendeta gitu ya, lalu dia marah, tidak perlu karena saya juga tidak pernah berkata saya pendeta katanya. Nah, yang bilang pendeta palsu dan juga pendeta abal-abal bukan pendeta itu kan orang GBI sendiri ya. Bahkan para pendeta-pendeta juga mengatakan bahasanya Saifuddin Ibrahim ini bukan seorang pendeta ya, belum pernah ditabiskan sebagai seorang pendeta. Namun dia sendiri yang kepedean mengaku sebagai seorang pendeta, begitu kemudian ya. Jadi di komen itu marah dia. Jadi wah, dia merajuk, dia berkata, wah saya tidak perlu pendeta, saya juga tidak butuh dikata seorang penginjil. Tapi dia sendiri mengatakan bahasanya dirinya itu adalah seorang penginjil. Jadi dia mengaku tidak perlu dikata pendeta gitu ya, tapi dia sendiri mengaku sebagai seorang pendeta, kan blunder di sini. Aduh, si Udin ini memang bikin kita kaum muslimin ini tertawa ya, karena memang badut ini acap kali selalu membuat lelucon ya, karena namanya juga badut ya, mesti buat lelucon supaya netizen itu tertawa kan begitu. Dan aduh ya, agar kita dapat buat si Udin senang ya, kita buat saja Udin itu tertawa ya kan. Nah, kita tertawakan si Udin supaya Udin itu senang kan itu. Jadi hiburan umat muslim. Untuk yang Kristen jangan nonton, nanti sakit hati ya kan. Ini khusus untuk umat muslim saja. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Rudi Sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabibi, Nabi Allah khairul khalqi